geografis Kerajaan Aceh Darussalam. Kota Banda Aceh terdapat di ujung Pulau Sumatera, seperti gambar sini ya. Nih, Banda Aceh. Banda Aceh ini menjadi pusat Kerajaan Aceh Darussalam. Bisa didirikan Kerajaan Aceh Darussalam menjadi pusat perdagangan yang sangat ramai karena letaknya strategis. Di sebelah utara ini ada Selat Malaka dan di baratnya itu ada India, sehingga letaknya menjadi strategis dan perdagangannya ramai. Wilayah Banda Aceh ini juga dilalui oleh 7 sungai yang turut berperan dalam perkembangan perekonomian Kerajaan Aceh Darussalam. Di sini saya akan menjelaskan aspek politik dari Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam merupakan gabungan dari 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Lamun dan Kerajaan Aceh Al-Kamal yang dirilis oleh Muzaffar Shah. Kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh Sultan Ali Muhayyad Shah. Sultan Ali Muhayyad Shah berhasil membuat Kerajaan Aceh menjadi kerajaan besar. Yang kedua, Sultan Ali Muhayyad Shah berusaha memperluas wilayah kekuasaannya hingga ke wilayah Sumatera Barat dengan menggunakan pasukan asing yang terdiri dari orang Turki, Arab, Abesinaria atau Ethiopia. Sejak Malaka jatuh ke tangan Portugis pada 1511, Banda Aceh berkembang menjadi pelabuhan utama di kawasan Selat Malaka. Setelah Sultan Ali Muhayyad Shah, Kerajaan Aceh dipimpin oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Di sini, Kerajaan Aceh berusaha memperkuat angkatan perang. Pada masa ini, Kerajaan Aceh Darussalam membangun hubungan diplomatik dengan Kerajaan Turki Otonom di Timur Tengah karena dianggap sebagai negara Islam terkuat. Yang kedua, Kerajaan Turki Otonom membantu persenjataan militer Kerajaan Aceh Darussalam sehingga berhasil menaklukkan Kerajaan Batak, Barus, dan Aru. Yang ketiga, pada masa ini pula Kerajaan Aceh menyerang Malaka yang berada di bawah Portugis dan belum menuai tugas. Saya akan menjelaskan kehidupan ekonomi di Kerajaan Jambi. Masyarakat Jambi sangat bergantung pada Sungai Batanghari, yaitu salah satu sungai terbesar di Kerajaan Jambi. Sebagian besar penduduk Kerajaan Jambi bermata pencaharian sebagai pedagang yang memanfaatkan sungai. Menurut catatan seorang musafir Cina bernama Peng Yu, para pedagang Persia yang beragama Islam telah sampai di wilayah Jambi untuk melakukan perdagangan. Pendapat tersebut dibuktikan dengan penemuan pecahan permata di Muara Sabak dan Muara Jambi yang diperkirakan sudah ada sejak abad 10 sampai 12. Komoditas perdagangan utama Kerajaan Jambi adalah lada. Kerajaan Jambi mampu membangun hubungan dagang dengan pedagang dari Portugis, Inggris, dan Belanda. Akan tetapi, sejak Inggris memonopoli perdagangan di Jambi, perdagangan lada di Jambi semakin menurun. Untuk mengetahui perkembangan lada di Jambi, Anda dapat melihat informasi-informasi yang tertera di internet. Lalu pada masa pemerintahan Sultan Abdul Qahir, Kerajaan Jambi mulai didatangi orang-orang VOC. Pada awalnya kedatangan VOC bertujuan melakukan kegiatan perdagangan lada dengan Kerajaan Jambi. Dengan izin Sultan Jambi pada 1616, VOC mendirikan kantor dagang di Muara Kompet. Pada perkembangannya, kantor tersebut akhirnya ditutup karena masyarakat Jambi menolak monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Kondisi kehidupan agama di Kerajaan Aceh Darussalam. Kehidupan masyarakat di Aceh Darussalam ini berdasarkan ada ajaran-ajaran Islam. Oleh karena itu, hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat di sana adalah hukum Islam. Golongan ulama memiliki peranan penting dalam masyarakat di sana. Kerajaan Aceh ini memiliki sistem pendidikan berjenjang yang sistematis. Yang pertama adalah Mausenah atau sejajar dengan sekolah dasar. Yang kedua adalah Rangkang atau sejajar dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Yang ketiga adalah Dayah atau sejajar dengan SMA. Yang keempat adalah Dayah
budaya Teokucik atau sejajar dengan perguruan tinggi. Sosial dan budaya Kerajaan Jambi. Masyarakat Jambi senang dengan berbagai kesenian. Perkembangan kesenian di Kerajaan Jambi memiliki kemiripan dengan Kerajaan Sumatera. Adapun kesenian yang dikembangkan oleh masyarakat Kerajaan Jambi terdiri atas seni ukir, tari, dan seni kriya. Seni kriya merupakan kerajinan tangan dengan bahan rotan, bambu, dan dedaunan. Seluruh kota merupakan tempat bermain. Akan menjelaskan kondisi geografis kerajaan di Jambi. Kerajaan Jambi ini dilalui oleh Sungai Batanghari dan sungai-sungai besar lainnya. Keberadaan sungai ini sangat membantu masyarakat untuk melaksanakan pelayaran dan perdagangan. Sungai Batanghari yang mengalir ke Selat Malaka menjadi penghubung kegiatan perdagangan dari Selat Malaka ke wilayah sekitar Sungai Batanghari. Selain itu, masyarakat Jambi juga memanfaatkan aliran Sungai Batanghari sebagai sumber pengairan lahan pertanian warga Sungai Batanghari. Terima kasih. Menjelaskan aspek politik dari Kerajaan Jambi. Menurut sila-sila keturunan Raja Jambi, Kerajaan Jambi didirikan oleh Datuk Paduka Paharo. Dalam Undang-Undang Jambi, Datuk Paduka Paharo disebut sebagai orang Turki yang terdampar di Pulau Berhala. Datuk Paharo kemudian menikah dengan Putri Pinang Masa. Pernikahan tersebut kemudian menurunkan raja-raja seperti Rangkaya Hitam, Panembahan Ulang Daer, Panembahan Rantau Kapas, dan Sultan Abdul Qadir. Situasi politik di Kerajaan Jambi berubah setelah VOC masuk di Kerajaan Jambi. VOC berusaha menguasai perdagangan di wilayah Jambi dan meminta untuk Kerajaan Jambi memonopoli perdagangan dengan menandatangani surat yang diberi oleh VOC. Tetapi Sultan Abdul Qadir menolak perjanjian tersebut dan memutuskan mengundurkan diri dari tahta kerajaan. Setelah Sultan Abdul Qadir, Kerajaan Jambi diganti oleh Sultan Abdul Jalil. Selama masa pemerintahannya, Sultan Abdul Jalil bersifat kooperatif terhadap VOC. Oleh karena itu, VOC berhasil menjalankan monopoli lade di Jambi. Pengaruh VOC di Kerajaan Jambi menyebabkan munculnya perlawanan rakyat Jambi. VOC menuduh keterlibatan pihak kerajaan dalam perlawanan rakyat. Akibatnya, Sultan Sri Ingawalo, Raja Kerajaan Jambi yang saat itu berkuasa, ditangkap dan diasingkan ke Pulau Belitung. Akan menjelaskan kehidupan ekonomi di Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh setelah Portugis berhasil menjatuhkan Malaka, Aceh menjadi pelabuhan dan bandar perdagangan yang cukup maju. Kerajaan Aceh Darussalam membangun hubungan perdagangan dengan Mesir, Turki, dan negara-negara di semenanjung Arab, Afrika, Prancis, India, Cina, dan Jepang. Komoditas utama dari Aceh adalah lada. Selain itu, Kerajaan Aceh mengekspor kayu cendana, saapan, gandarukan atau resin, damar, obat-obatan, kapur barus, bunga lawang, dan emas. Namun setelah Inggris dan Belanda datang ke Aceh, sistem perdagangan di Kerajaan Aceh Darussalam mengalami perubahan. Sistem perdagangan kedua bangsa itu dilakukan melalui perantara karena pedagang-pedagang asing tidak memahami cara berdagang dari orang-orang setempat. Adanya monopoli perdagangan yang dilakukan Inggris dan Belanda turut memperkeruh perekonomian di Kerajaan Aceh. Ini adalah kehidupan agama di Kerajaan Jambi. Sekira tahun 1500 Masehi, ajaran Islam di Kerajaan Jambi semakin berkembang di bawah pimpinan Rangkaya Hitam. Para ulama di Kerajaan Jambi memiliki peran penting di kerajaan. Selain itu, para ulama mendirikan masjid di sekitar tempat tinggalnya. Keadaan tersebut semakin menambah unsur Islami dalam perkembangan kebudayaan lokal Jambi.
Setelah raja dan keluarganya memeluk agama Islam, rakyat pun mengikutinya. Mereka tertarik karena Islamisasi di Jambi penuh damai dan mengubah kebudayaan lokal. Menjelaskan kehidupan sosial dan budaya kerajaan Aceh. Sistem pendidikan keagamaan di Aceh menghasilkan beberapa ulama, terutama yang ahli dalam bidang agama dan kesastraan. Para ulama tersebut antara lain Hamzah Fansuri yang menulis kitab Tabyan fi Marifati al-U'adyan, Syamsuddin al-Sumatrani menulis kitab Miraj al-Muhaqiqin al-Iman, Nuruddin Ar-Narini menulis kitab Surat al-Mustaqim, serta Syekh Abdul Rauf Singkili menulis kitab Miraj al-Tulab fi Fasil. Keberadaan para ulama tersebut membuktikan kesastraan di kerajaan Aceh Darussalam mengalami perkembangan pesat. Selain karya sastra keagamaan, karya sastra sejarah juga pernah ditulis oleh Nuruddin Ar-Raniri, yaitu Bustan As-Salitin.